Siap? Siap. Kelas 6 mana suaranya? Iya, iya, yo. Lihat kanan dan kirinya. Iya, iya, yo. Adakah kursi tak berpunya? Lengkap semua. Oke, alhamdulillah hari ini berarti berangkat semuanya ya. Iya. Tapi kalau belajar 1, 2, 3 kelas 6 Siap. kelas 6 Siap. kelas 6 Siap. siswa kelas 6 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya dengan seksama siswa kelas 6 semuanya. Hebat. Guru berkenan baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Siap belajar hari ini? Siap. Sebelum kita masuk ke materi, gimana kalau kita nyanyi dulu? Mau nggak? Mau. Oke, kita akan menyanyi tentang kedatangan bangsa asing. Dimulai ya. Ada negara asing menjajah Indonesia. Portugis yang pertama, lalu datang Spanyol, Belanda juga Inggris, disusul oleh Jerman. Indonesia lakukan perlawanan. Sebut namanya Kongres Penduduk Mongolia, mencari rempah-rempah, bersahabat agama, dan juga ada prioritas cari kekayaan. Indonesia tetap dari kemenangan. Oke, tepuk tangan untuk kita hari ini. Nah, dari nyanyian tadi, bangsa asing mana saja yang pernah menjajah Indonesia? Spanyol, Belanda, Inggris, Jepang. Ya. Kemudian, apa tujuan mereka itu datang ke Indonesia? Tadi agama. Nah, itu semua merupakan latar belakang dari kedatangan bangsa asing ini ke Indonesia. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dibaca bersama ya. Yang pertama, siswa dapat memahami yang kedua, langsung saja ke materinya ya. Latar belakang kedatangan bangsa Barat. Tadi kan sudah dibahas tentang 3J, ya kan? Mencari rempah-rempah, mencari kejayaan, dan menyebarkan agama. Nah, selain itu ada beberapa hal yang latar belakangi. Salah satunya itu runtuhnya Konstantinopel. Kalian tahu Konstantinopel? Sebuah daerah ya di Eropa. Nah, Konstantinopel ini berhasil dikuasai oleh Turki Utsmani pada 29 Juli 1453 di tangan Sultan Mehmed II atau Muhammad Fatih yang ini ya, yang ini. Nah, kemudian karena Konstantinopel ini sudah dikuasai, otomatis jalur perdagangan antara Eropa dan juga Asia itu terganggu. Kemudian menyebabkan bangsa-bangsa Eropa itu harus mencari jalur perdagangan lain. Nah, bangsa Eropa itu melakukan jalur perdagangan lewat laut ke Asia Tenggara, salah satunya itu Indonesia. Nah, pelayaran bangsa Portugis datang ke Indonesia dimulai pada tahun 1497. Mereka dipimpin oleh Vasco da Gama. Portugis berhasil mendarat di Malaka pada tahun
terutama mencari rempah-rempah. Portugis juga ingin menguasai jalur perdagangan di Indonesia. Namun kedatangan mereka tidak disukai oleh kerajaan Malaka. Karena itu terjadilah perlawanan antara kerajaan Malaka dan Portugis. Kemudian kolonialisme Portugis di Indonesia dimulai sejak kedatangan Alfonso de Albuquerque. Dan Alfonso berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Setelah menaklukkan Malaka, mereka menjalin kerjasama bersama kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Kemudian setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke Maluku pada tahun 1512 dan berhasil menguasai wilayah Maluku selama 1 abad. Selanjutnya yang kedua itu bangsa Spanyol. Berbeda dengan bangsa Portugis, bangsa Spanyol memiliki tujuan datang ke Indonesia tidak hanya untuk berdagang, tetapi untuk menyebarkan 3G itu. Ada yang masih ingat gak tadi 3G itu apa aja? Apa? Ingat, Gospel. Ya. Tepuk tangan. Nah, bangsa Spanyol mendarat di Pulau Maluku pada tahun 1521. Mereka dipimpin Sebastian Del Cano. Pada saat itu ada persaingan antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Jadi pada saat itu Spanyol bergabung dengan Tidore, sedangkan Portugis bergabung dengan kerajaan Ternate. Karena adanya persaingan dagang, terjadilah pertikaian antara Spanyol dan Ternate. Untuk mengakhiri pertikaian tersebut, dibuat surat perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Isi perjanjian tersebut untuk agar bangsa Spanyol dan bangsa Portugis tidak memperebutkan wilayah yang sama. Tetapi lama-kelamaan kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore menyadari bahwa kedatangan bangsa asing justru merugikan kepada wilayah mereka, sehingga mereka melakukan perjanjian untuk mengusir bangsa Spanyol dan Portugis dari Maluku. Nah, baik, selanjutnya itu kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Ada yang tahu bangsa Inggris datang ke Indonesia pada abad berapa? Abad 1574. Itu tepatnya abad ke-16. 16. Pinter banget tuh siapa? Nah, Inggris pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh siapa? Nah, Francis Drake. Nah, itu Francis Drake tiba di Ternate pada tahun 1579. Jadi di Ternate itu pusat rempah-rempah. Sebelumnya ada yang tahu rempah-rempah itu apa aja? Coba apa? Kopi, sangke, Laos nggak masuk ini ya. Ayo Luki, ayo Jahe, laos, kopi. Ada yang menanyakan. Ini yang cewek yuk bersuara. Ada yang cewek. Nah, dalam perjalanannya mereka membawa rempah-rempah ke Inggris pada tahun 1580. Di sana itu
bisa digunakan untuk pengawet makanan, terus obat-obatan dan bumbu dapur. Setelah beberapa dekade, Inggris kembali ke Indonesia untuk membawa kekuatan militer untuk berniatan menjajah, memperluas perdagangannya. Inggris menguasai Batavia. Ada yang tahu Batavia di mana? Batavia, ayo. Jakarta. Nah, ya betul, betulan. Siapa namanya? Nah, pada periode 1811 sampai 1816, pada masa inilah Inggris menerapkan beberapa kebijakan administrasi terbaru, termasuk di bawah kepemimpinan Thomas Stamford Raffles. Jadi kekuasaan ini Inggris tidak berlangsung lama. Setelah perjanjian antara Inggris dan Belanda, wilayah Indonesia dikembalikan lagi kepada Belanda. Meski sangat singkat, pengaruh Inggris terhadap tetap meninggalkan jejak dalam sistem administrasi, ilmu pengetahuan, seperti pendokumentasian dan flora fauna di geografi Indonesia. Baik, selanjutnya bangsa Belanda pertama tiba di Indonesia pada tanggal 22 Juni tahun 1596. ya, tepatnya di Pelabuhan Banten, Jawa Barat, dan dipimpin oleh Cornelis. Ya, betul. Kedatangan ini adalah awal dari hubungan panjang antara Belanda dan Indonesia yang berlangsung lebih dari 3 abad. Tepatnya berapa tahun? Berapa ratus tahun? Ada yang tahu? Berapa? 1602. 1598. Ya. 350 tahun. 350. Ya, betul. Meskipun awalnya mendapat sambutan kurang baik dari penduduk lokal dan menghadapi kesulitan dalam berdagang, Belanda terus berusaha memantapkan Belanda. Tidak lama kemudian mereka membentuk sebuah organisasi. Ada yang tahu organisasinya, Pak? Ya, betul. VOC itu kepanjangannya Parents Parents needs that of apa? Pioneer. Ya, begitulah. Pembentukan VOC ini memungkinkan Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah Nusantara. Seiring berjalannya waktu, VOC tidak hanya berdagang, tapi memulai menguasai wilayah-wilayah strategis, mengatur pemerintahan, dan membangun sistem kolonial. Inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi pemerintahan kolonial Belanda yang bertahan hingga awal abad 20. Belanda akhirnya sukses menguasai perdagangan Banten dan sejumlah wilayah lainnya. VOC berkembang menjadi salah satu perusahaan dagang terbesar dan paling berpengaruh di dunia pada masa itu, meski akhirnya mengalami kebangkrutan. Kekuasaan VOC kemudian diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda dan Indonesia resmi menjadi koloni Belanda hingga masa kemerdekaan. Sudah dijelaskan kalau kekuasaan Belanda itu yang pertama membentuk organisasi
Belanda juga apa ini? Ya intinya membentuk VOC, terus ingin menguasai seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Terus juga ada satu lagi mendirikan sistem tata bangsa. Nah, kemudian materi ini itu akan dibahas di ini kekuasaan Belanda di Indonesia. Nah, tadi pertama itu mendirikan Selanjutnya, coba siapa yang tahu Belanda datang menjajah Indonesia berapa tahun? Tadi 350 tahun. ya 350 tahun. Belanda datang ke Indonesia ingin menjajah bidang ekonomi, politik, dan sosial. Yang selanjutnya ada membuat dengan perjanjian raja-raja. Jadi Belanda ingin menguasai Indonesia, terus dan membuat senjata dan mendirikan benteng. Ada menyatakan perang dan mengadakan perdamaian, mencetak uang. Apa mata uang negara Indonesia? rupiah. Itu merupakan hak-hak monopoli VOC selama mengoperasikan organisasinya. VOC didirikan pada tahun berapa? 20 Maret 1602. Ya, yang selanjutnya tanam paksa. Dikat dulu aja nih. Nah, jadi kan tadi hak-hak monopoli itu ada 4. Yang pertama kan membuat perjanjian dengan raja-raja, terus membuat senjata dan mendirikan benteng, menyatakan perang, dan juga mengadakan perdamaian serta mencetak uang. Nah, lambat laun VOC ini kan sering melakukan perang dan juga membuat senjata-senjata. Kemudian karena sering melakukan ini, mereka itu akhirnya mengalami krisis ekonomi. Karena apa? Karena terjadinya korupsi. Jadi bangsa-bangsa Eropa itu korupsi dan juga menghambur-hamburkan uangnya itu untuk membuat senjata perang. Oleh karena itu, untuk memulihkan ekonomi Belanda itu, krisis ekonominya itu terjadi pada tahun 1829. Ini kan Belanda terjadi krisis tuh yang tadi. Kemudian seorang tokoh Belanda yang bernama Van den Bosch itu mengusulkan untuk memperbaiki ekonomi Belanda itu dengan diharuskannya melakukan penanaman tanaman di tanah jajahan, berarti di tanah Indonesia. Nah, tanamannya itu bukan sembarang tanaman, tetapi tanaman yang memiliki nilai tinggi di pasar dunia. Nah, dengan tanaman yang memiliki nilai pasar tinggi di dunia, otomatis harta dari VOC-nya akan bertambah. Tapi mereka ini memanfaatkan pribumi untuk bekerja rodi. Jadi pribumi yang menanam tanaman tanpa dengan dibayar, dan juga lahan mereka itu istilahnya itu dibajak. Nah, maka dari itu, dari usulan Van den Bosch tadi terjadilah atau terbentuklah sebuah sistem tanam paksa atau Kartelsel. Nah, tanam paksa itu apa? Tanam paksa itu merupakan sistem yang mewajibkan para petani pribumi untuk menanam tanaman yang dapat diekspor ke pasar dunia. Berarti kan tadi yang bernilai tinggi. Nah, tanaman yang bernilai tinggi itu ada 4. Yang pertama ada Kopi, ada yang tahu nilai itu apa? bunga. Ya, bunga nilai itu merupakan tanaman
dibayar atau bekerja lobby. Nah, jadi sistem politik etis ini adalah pemikiran pemerintah Belanda yang harus bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan pribumi yang menderita akibat penjajahan tadi. Ya, penjajahan yang ingin merebut wilayah dan juga sistem tahan paksa. Nah, di dalam politik etis ini ada 3 program. Yang pertama ada edukasi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa bangsa Belanda itu merupakan bangsa yang maju akan pendidikannya. Benar nggak? Jadi ini gambaran pribumi yang melakukan program edukasi belajar. Kemudian ada irigasi. Irigasi ini untuk membantu petani dalam mengelola sawah. Jadi dibuatlah sistem perairan irigasi di sawah. Biar pekerjaan petani itu dipermudah. Kemudian ada transmigrasi. Itu perpindahan penduduk dari satu ke yang lain. dari kelompok 4 kelompok ini siapa tuh guys? Bangsa Barat, bangsa Spanyol, dan bangsa Inggris. Asik. Sampai ketemu. Artinya kekayaan, kejayaan, lobby. Untuk memperkuat pemahaman materi kalian hari ini, Ibu punya kuis nih.
tadi kan ibu sudah bilang kalian bisa scan link ini untuk mulai mengerjakan soal ya, mengerjakannya individu. Bagi yang lupa membawa HP atau tidak membawa, bisa pinjam punya kakak, punya ibu, atau gantian sama yang lain. Tinggal maju terus scan. Di Google. Ya. Terus kalau udah masuk ke game kayak gini ya, itu kalian ganti namanya di yang profile ini, di yang profile. Sesuaiin dengan nama kalian siapa. Singkatan aja ya, nggak usah nama lengkap. Kemudian kalau mau ganti avatarnya bisa tinggal diklik aja avatarnya. Ya, dekorasinya dekorasi avatar. Nih. Ya. Pulang? Oke. Udah selesai? Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kan sudah selesai, di mana kita sudah memahami awal mula kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama akan tadi Portugis, Spanyol, terus Belanda, terus yang terakhir bahasa Inggris. Nah, kedatangan mereka itu salah satunya yang utama dipicu karena untuk mencari rempah-rempah, mencari kekayaan, dan juga untuk menyebarkan agama. Nah, kemudian banyak peristiwa penting yang terjadi. Salah satunya itu adanya monopoli dagangan dengan adanya VOC. Kemudian adanya kerja paksa yang merugikan siapa? Rakyat Indonesia. Nah, setelah itu dibentuklah yang namanya politik etis. Untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat Indonesia yang telah menderita dan juga telah dirugikan oleh bangsa Belanda. Nah, intinya kedatangan bangsa Eropa itu pertamanya mengubah arah sejarah Indonesia. Mereka itu sebenarnya mau membuka hubungan global Indonesia dengan negara lain. Namun mereka juga meninggalkan luka yang begitu dalam kepada rakyat Indonesia karena tadinya ada penindasan, eksploitasi, dan juga kolonialisme. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu mau tanya dulu nih, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Terus kegiatan pembelajaran hari ini itu yang paling menyenangkan dan berkesan bagi kalian yang mana? Yang permainan. Permainannya itu ada yang kurang gak menurut kalian? Ada. Apanya yang kurang? Gak ada. Gimana? Gak mau berpendapat, ayo keluarkan suara kalian. Kurang menyenangkan kah atau gimana? Menyenangkan lah ya. Kita bermain sambil mengasah pikiran kita ya. Nah, terus perasaan kalian hari ini capek, senang, atau kecewa karena pembelajarannya gitu-gitu aja? Senang sama capek. Ya udah. Kakak sama ibu sangat berterima kasih kepada kalian. Kalian semua anak-anak hebat ya, sudah mau belajar dengan ibu hari ini. Kemudian pada pertemuan selanjutnya
kita akan mempelajari tentang macam-macam perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Karena rakyat saat itu sudah menderita terlalu banyak. Jadi mereka itu melakukan perlawanan. Nah, perlawanan ini itu tadi ya dipimpin oleh tokoh-tokoh penting yang pemberani. Yang pertama itu ada Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Diponegoro dari Jawa, Patimura di Maluku, dan Cut Nyak Dien di Aceh. Nah, tokoh-tokoh ini merupakan tokoh-tokoh yang berani untuk memperjuangkan bangsa Indonesia sampai bangsa Indonesia itu bisa merdeka pada tanggal berapa? 17 Agustus 1455. Ya, itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya ya, atas antusias kalian. Tetap jaga semangat untuk belajar, karena hal kecil yang kita pelajari itu bisa menjadi hal besar di masa depan. Semangat untuk ujiannya ya, kalian kan akan ujian. Sebelum kita akhiri kita tutup kelas dengan berdoa agar ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Mas Luki, silakan dipimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Bismillah.